sasaran yang yang berkaitan dengan manajemen. Itu sasarannya atau tujuannya. Jadi menentukan kos jasanya berapa. Kalau Anda pergi ke dokter gigi kemudian dicas ya, setelah periksa 250.000 lah. Kosnya berapa tuh untuk melakukan jasa itu ya. Mungkin kosnya 200.000, yang 50.000 itu menjadi laba dari klinik gigi itu. Itu misalnya ya. Terus kos produk. Nah, produk itu kosnya berapa untuk membuat produknya. Misalnya televisi ya. Nah, kosnya mungkin 4 juta. Dijualnya 6 juta. Nah, kos produknya itu yang 6 juta itu untuk membuat suatu produk. Ya. 6 juta itu harga jualnya, maka labanya 2 juta. Nah, itu misalnya begitu. Jadi untuk membuat suatu produk ya, kos produk. Nah, kemudian juga tujuan yang lain yang berkaitan dengan manajemen. Misalnya apa? Kos suatu departemen, ya. Departemen personalia. Ya. Berapa sih kosnya departemen personalia itu? Nah, itu bisa dilihat. Atau HRD ya, kalau sekarang istilahnya HRD, Human Resources Department. Itu berapa kosnya? Dan juga mungkin departemen akuntansi. Ya. Nah, dari departemen akuntansi itu kosnya berapa? Itu bisa dihitung. Ya. Nah, termasuk kosnya apa? Pemakaian gedungnya, penggajian karyawannya, kalau orang akuntansi gitu ya. Oke. Kemudian planning, controlling, evaluating, and continuous improvement. Berarti ini ada perencanaan, pengendalian, kemudian evaluasi, dan continuous improvement. Perbaikan yang berkelanjutan. Nah, kemudian pengambilan keputusan. Nah, itu. Jadi tujuannya ada 3 poin ini. Ya. Nah, tolong dicamkan, dipahami. Ya. Terus perencanaan itu apa, controlling itu apa, evaluating, dan continuous improvement. Itu coba dicari. Ya. Apa artinya? Decision making, pengambilan keputusan. Oke. Nah, kita lihat berikutnya. Oke. Ini input. Nah, kemudian proses, output, kemudian usernya. Kalau Anda tidak tahu istilah tertentu, sekarang itu sangat dimudahkan karena ada internet ya. Kemudian ada Google, ya, ada Yahoo, ada beberapa pencarian yang lain itu membantu kita. Seperti yang saya ceritakan pada saat silabus, untuk zaman saya harus pergi ke toko buku ya. Kalau punya uang beli buku, kalau tidak kita nebeng baca buku, bukunya kembalikan lagi. Itu suka dukanya dulu. Ya. Kalau sekarang kemajuan teknologi Anda bisa googling. Ya. Nah, kejadian ekonomi nah, itu yang menjadi input. Nah, nanti ada kejadian ekonomi yang tidak bisa menjadikan input ya. Nah, banyak kejadian ekonomi yang ada di masyarakat ya. Nah, yang masuk ke informasi AM itu kejadian ekonomi yang mana? Oke, nah itu nanti setelah Anda membaca ini bisa tahu ya. Misalnya apa kejadian ekonomi yang untuk AM, misalnya pembelian bahan baku. Jelas nanti kemudian setelah dibeli bahan baku itu dipakai untuk produksi. Ya, berarti di sini masuk ke inputnya nih, pemakaian bahan bakunya di sini. Nah, pemilihan bahan bakunya itu informasi untuk akuntansi keuangan. Nah, masuk ke informasi akuntansi manajemen ketika akan digunakan untuk proses produksi. Nah, ini bukan proses produksi, tapi proses dalam akuntansi
manajemen. Ya. Nah, prosesnya apa? Mengumpulkan, mengukur, kemudian menyimpan, menganalisis, melaporkan, dan mengelola. Ya. Mengelola apa? Mengelola informasi, mengelola data. Ya. Nah, kemudian outputnya apa? Outputnya adalah special report, laporan khusus, produk cost produk, ya, customer cost pelanggan, ya, budget anggaran, ya, performance report, laporan kinerja, kemudian personal komunikasi personal. Jadi laporannya itu bisa tertulis, bisa dalam bentuk lisan, ya, komunikasi personal, ya. Dan biasanya dua-duanya. Jadi manajemen punya special report. Contoh special report itu misalnya sales report, ya. Nah, marketing akan menyajikan sales report kepada direktur misalnya, manajemen yang lebih tinggi, ya. Maka ada yang tertulisnya, ada lisannya dalam bentuk komunikasi. Nah, kemudian ini pemakainya. Jadi pemakainya itu bisa manajemen siapa? Marketing, ya. Nah, kemudian manajer akuntansi bisa, ya. Manajer HRD bisa, ya. Ini usernya. Nah, keperluan informasinya apa dalam proses manajemen itu, ya. Nah, informasinya untuk ini keperluannya untuk perencanaan, ya, untuk perencanaan. Nah, jadi sudah disebutkan di sini. Ya. Nah, saya tidak buru-buru menjelaskan karena di sini ya, nah, ini, ada planning, controlling, evaluating, dan continuous improvement. Nah, ada konfirmasi dengan buku yang dibaca. Jadi harus sudah punya buku, ya. Kalau terpaksa belum, tapi minggu depan harus sudah punya, ya. Sudah cukup waktu untuk mesan ke Himax karena minggu lalu sudah harus pesan, dan mungkin minggu ini yang di dalam kota bisa janjian dengan Himax, yang luar kota bisa minta dikirim. Ya. Oke, minta dikirim bukunya, ya. Nah, planning adalah details action to achieve a particular end. Jadi, tindakan rinci, ya, untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Jadi tindakan rinci untuk mencapai tujuan. Detail action to achieve a particular end. Itu perencanaan. Nah, tindakan rinci untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, itu planning, ya. Contoh planning apa? Saya ini cek di sini. Tindakan rinci itu apa? Planning itu. Planning adalah tindakan rinci untuk mencapai tujuan, atau beberapa menit formulasi dari tindakan rinci untuk mencapai tujuan. Ini kok nggak mau jalan, ya. Mau lihat presensi bisa.
Saya dari sini. Dari atas saja deh. Griselius Merian masuk? Hadir, Pak. Ya. Apa? Contoh dari planning ya. Dalam satu organisasi ya. Tindakan rinci untuk mencapai tujuan itu apa? Misalnya perusahaan ini ingin mencapai suatu target. Nah, di situ kan ada planning di awalnya dulu, Pak. Bagaimana untuk mencapai target tersebut? Nah, ya, contohnya apa? Bisa di perusahaan, bisa di organisasi. Apa sih tindakan rinci yang diformulasikan, ya, ditulis gitu. Melakukan ini untuk mencapai tujuan itu ada dalam apa? Kalau Anda mengikuti organisasi, OSIS waktu SMA misalnya, ya. Kalau di sini ada HIMAX, ada BEM, ya. Itu apa? Atau di UKM ya, unit kegiatan mahasiswa itu kira-kira apa yang menjadi tindakan rinci yang ditulis itu apa? Mungkin ini Pak, kayak perencanaan budgeting. Nah, misalnya kayak IMAX gitu, ingin ngadain jual buku lah misalnya. Nah, di situ kan di situ pasti dirinciin dulu terlebih dahulu biaya awalnya itu berapa, dan nanti setelah terjual kita dapat untungnya berapa. Sebelum budgeting apa? Mungkin melakukan survei. Menganggarkan itu membuat apa dulu? Melakukan survei buku-buku, Pak. Buku apa yang dipakai. Sebelum melakukan survei, kan organisasi akan menulis, HIMA akan menulis apa saja yang mau dikerjakan dalam selain membeli buku atau memperbanyak buku, kan ada beberapa juga. Itu kan harus ditulis dulu itu. Itu di mana itu nulisnya? Proposal, Pak. Broker, Pak. Broker ya. Siapa yang jawab broker ya? Salsabila. Salsabila. Oke ya. Iya, ya Pak. Betul ya, di broker ya. Program kerja ya. Jadi itu ada di program kerja ya, broker Salsabila. Nah, kata dulu. Jadi program kerja itu ada di program planning, ada di program kerja. Jadi kita melakukan tindakan-tindakan apa saja, maka di situ disebutkan tindakan rinci, ya, tindakan rinci. Oke, ini. Oke, tindakan itu untuk mencapai tujuan perusahaan. Oke. Nah, itu planning ya. Jadi kita punya perencanaan. Ya. Planning itu terjemahnya perencanaan. Jadi kalau ditanya planning jangan menjawab planning adalah perencanaan, bukan. Itu terjemahnya. Ya. Oke. Kemudian kita bahas berikutnya. Nah, setelah planning, controlling. Controlling itu memantau perencanaan, implementasi perencanaan, dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Ya. Oke, nah Anda bisa membaca ini di buku Hansen Momon, atau sebenarnya kita juga sebaiknya juga membaca buku-buku yang lain. Nah, dari hasil saya membaca buku-buku yang lain juga, maka ada beberapa kata kunci yang silakan dicatat ya.
apakah itu controlling? Nah, controlling itu terjemahannya bukan pemeriksaan tapi pengendalian. Pengendalian memantau apakah perencanaan itu sesuai dengan pelaksanaannya, implementasinya sesuai dengan yang direncana. Memantau apakah pelaksanaannya itu sesuai dengan yang direncanakan. Ya. Nah, kemudian berikutnya yang definisi lebih lengkap itu bila ada penyimpangan itu dilakukan tindakan koreksi atau manajemen melakukan tindakan koreksi. Oke. Ya. Bila ada penyimpangan dilakukan tindakan koreksi. Supaya apa? Supaya tujuan perusahaan tercapai. Intinya begitu ya. Jadi pengendalian kita sudah punya planning dulu, punya plan dulu. Nah, kemudian setelah punya plan, maka kita bisa membandingkan antara pelaksanaan dengan perencanaan. Antara pelaksanaan dengan perencanaan. Oke. Warnanya, warnanya. Oke. Nah, membandingkan antara perencanaan dan tentunya setelah ada penyimpangan ya dilakukan investigasi ya, itu urutannya begitu ya. Nah, kemudian hasil investigasi itu menentukan tindakan koreksi. Nah, maka kalau di sini hanya dikatakan melakukan tindakan koreksi jika diperlukan ya. Nah, jadi jika diperlukan itu yang seperti apa? Kalau ada penyimpangan, kalau enggak ya enggak perlu tindakan koreksi. Ya, itu pengendaliannya. Nah, contoh yang mungkin bisa Anda pakai untuk mengingat-ingat. Jadi nanti selamanya Anda enggak akan lupa tentang controlling. Controlling itu dari sejak kecil kita sebenarnya tahu tentang controlling atau pengendalian. Itu ketika kita menyanyikan lagu anak-anak itu yang pada hari Minggu ku pergi ayah, ku ikut ayah ke kota itu ya. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Nah, di muka sambil melihat Pak Kusir itu mengendali kuda ya. Mengendali kuda supaya baik jalannya. Nah, ini pengendalian. Pengendalian itu adalah di situ mengendali kuda supaya baik jalannya. Supaya baik jalannya apa? Supaya sesuai dengan yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Kalau Pak Kusir yang mencapai tempat yang dituju, ya. Tidak belok. Ya. Kalau mau ke kanan, dikendalikan itu dengan talinya yang sebelah kiri ditarik. Kalau kudanya mau jalan ke kiri, tali yang kanan ditarik. Itu ya. Jadi itu mengendali. Ada beberapa terjemahan yang keliru ya. Kalau lihat di YouTube tuh mengendarai kuda, bukan mengendarai ya. Kalau Pak Supir itu mengendali. Nah ini pengendalian ya. Jadi ingat lagu anak-anak yang pergi ke kota itu. Ya, ya itu pengendalian. Kemudian decision making itu memilih alternatif yang bersaing. Jadi pengambilan keputusan itu memilih alternatif yang bersaing. Choosing among competitive alternatif. Nah, yang bersaing itu yang hampir sama berarti ya. Jadi kalau Anda, ini contohnya ya, Anda suka warna biru, nggak suka warna merah misalnya. Anda lebih suka warna biru daripada merah. Anda dikasih orang
Suluh mirih warna biru atau mana. Warna birunya itu lebih murah harganya dan desainnya nggak terlalu bagus dibanding yang warna merah. Nah, Anda senang warna biru, ya. Nah, tapi kok dari bahan dan desainnya kok bagus merah? Nah, ini Anda bingung, ya. Mana yang biru atau merah? Nah, ini baru alternatifnya bersaing. Nah, itu pengambilan keputusan. Nah, contoh lain, misalnya Anda senang warna biru, nggak terlalu suka warna merah. Dibeli baju warna biru itu desainnya lebih bagus, bahannya juga lebih bagus, dengan warna merah dari desain dan bahannya kurang bagus. Nah, Anda langsung milih biru, itu bukan kompetitif alternatif, ya. Bukan bersaing, ya. Ya pasti nggak usah mikir, langsung biru. Ya. Nah, kalau decision making itu ada waktu untuk berpikir sehingga tidak buru-buru. Oke, itu salah satu contohnya, ya. Jadi kalau dalam menit Anda sudah bisa menentukan, itu bukan pengambilan keputusan. Oke, nah itu jadi ingat ini kompetitif alternatif yang bersaing. Yang kedua ini adalah membedakan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah lebih ke pengguna eksternal, ya, fokusnya. Tapi sebenarnya juga ada internal juga, tapi lebih difokuskan ke pengguna eksternal. Dan mengikuti aturan yang sangat tegas, ya, aturan dan regulasi. Nah, kemudian kalau akuntansi manajemen itu lebih ke internal user, pengguna internal yang tadi ada plan, merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan. Jadi ini lebih ke fokusnya internal, ini eksternal. Nah, eksternal harus mengikuti aturan-aturan yang cukup tegas. Kalau ini aturannya nggak terlalu, ya, nggak terlalu ada aturan-aturan khusus, ya. Yang penting informatif. Oke. Nah, ini perbandingannya, ya. Yang dijelaskan yang pertama tadi internally fokus dan externally fokus. Sekaligus menjelaskan yang kedua ini, ya. Kalau akuntansi manajemen tidak ada aturan yang wajib ditaati. Kalau ini harus mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pihak eksternal. Kemudian berikutnya adalah ini akuntansi manajemen itu memberikan informasi yang lebih subjektif, ya, lebih subjektif untuk akuntansi keuangan maupun non keuangan. Ya, karena apa? Tidak terlalu harus mengikuti aturan tertentu, ya. Maka manajemen itu lebih bebas, ya, punya seni tersendiri untuk melaksanakan pekerjaannya. Nah, kalau akuntansi keuangan itu lebih objektif. Nah, maka ini lebih ke informasi keuangan saja, ya. Hanya yang finansial, ya. Hanya yang finansial. Nah, lebih ke yang finansial. Nah, ini finansial maupun non finansial. Nah, finansial itu lebih objektif karena apa? Anda mengacu pada historical cost yang sudah berlalu, ya. Yang sudah berlalu itu objektif. Kalau akuntansi manajemen juga berisi cost yang mendatang, ya. Mendatang itu kita perkirakan, ya. Maka lebih ke subjektif, ya. Karena kita memperkirakan orang yang satu dengan yang lain berbeda. Kalau
financial itu objektif karena sudah terjadi. Misalnya apa? Kita beli barang harganya 100 juta ya. Sudah terjadi ditulis 100 juta, siapapun akan menulis 100 juta. Ya. Tapi kalau untuk masa mendatang ini berapa harga jual yang ditentukan, misalnya untuk tahun berikutnya. Di awal tahun kita harus menentukan harga jualnya. Itu masing-masing orang bisa subjektif, tidak sama. Ya. Nah, karena produk dari akuntansi manajemen tadi ada special report ya. Salah satunya adalah sales report. Nah, makanya kita juga menentukan harga jualnya itu berapa. Nah, maka di sini menekankan pada masa mendatang. Jadi manajemen itu menekankan pada future, ya, masa mendatang. Nah, kali ini akuntansi keuangan lebih ke historis. Nah, kemudian yang kelima itu informasinya itu lebih ke evaluasi untuk internal. Nah, maka keputusannya itu berdasarkan pada informasi yang sangat detail, sangat rinci. Ini lebih ke untuk evaluasi internal, maka informasinya sangat rinci. Ya. Misalnya apa? Misalnya kalau persediaan bahan baku ya, ini harus berapa sih bahan baku A, bahan baku B, bahan baku D. Ya. Terus produk barang jadi juga barang jadi A berapa, B berapa, C berapa, kosnya berapa, harga jualnya berapa, yang berapa itu. Tapi kalau akuntansi keuangan itu lebih ke keseluruhan, as a whole. As a whole itu keseluruhan. Nah, ini saya bocorkan bahwa di UTS pasti keluar nih. Ya, Anda harus bisa menjelaskan bedanya antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Oke, nah ini apa perbedaannya? Saya jelaskan di sini. Anda catat karena nanti akan keluar di ujian tengah semester ya. Ya, saya pastikan ini akan keluar. Maka Anda harus bisa menjelaskan. Nah, di sini informasi yang keseluruhan ini misalnya apa? Tadi mengambil contoh persediaan bahan baku, maka di akuntansi keuangan itu ada di neraca atau statement posisi keuangan. Maka nanti hanya ada persediaan bahan baku sejumlah misalnya 150 juta. Nah, kalau di akuntansi manajemen harus ada bahan baku A 70 juta misalnya, bahan baku B 30 juta, bahan baku C 50 juta, totalnya 150 juta. Nah, itu yang dimaksud dengan lebih rinci. Ya, karena dianalisis per bahannya. Ya, kalau di akuntansi keuangan hanya globalnya, ya, keseluruhan saja, as a whole ini. Terus bahan bakunya, misalnya bahan bakunya ada 5 jenis A, B, C, D, E ya. Kalau di akuntansi keuangan cukup sediaan barang jadi berapa. Ya, misalnya 350 juta. Maka di akuntansi manajemen harus A berapa, B berapa, C berapa, D berapa, E berapa, sehingga totalnya 350 juta. Oke. Nah, nanti analisisnya di akuntansi keuangan memang lebih ke global. Kemudian yang terakhir adalah akuntansi manajemen itu lebih multidisiplin. Kalau ini lebih ke self-contained itu berarti di ilmunya sendiri. Jadi kalau akuntansi keuangan itu analisisnya juga tentang keuangannya saja. Ya. Kalau akuntansi manajemen itu ada keuangan dan non keuangan, nomor 3 ini. Financial and non financial. Nah, maka dalam analisisnya itu juga ada yang bersifat keuangannya sendiri, manajemennya sendiri, dan ilmu yang lain. Misalnya psikologi. Itu masuk juga di sini.
Jadi untuk bagaimana karena lebih ditekankan ke internalnya, internally fokus ya. Maka bagaimana perusahaan itu memotivasi kalian untuk bekerja lebih giat misalnya. Nanti ada beberapa caranya, misalnya dikasih gaji yang lebih tinggi tapi target pengerjaannya harus lebih tinggi. Ya. Jadi yang misalnya semula dia hanya bisa menghasilkan 10 unit per jam, ini ditargetkan misalnya menjadi 14 unit per jam. Gajinya atau upahnya dinaikkan. Nah, perusahaan nanti akan mengeluarkan uang lebih banyak untuk karyawan tersebut, tapi nanti per unitnya bisa lebih kecil. Misalnya seperti itu. Jadi untuk per unitnya nanti kosnya bisa lebih kecil. Nah, itu berarti perusahaan untung, karyawan juga untung karena karyawan juga mendapatkan hasil yang lebih besar. Ya, oke. Nah itu seperti itu. Ya. Itu yang ke-6. Nah, maka di situ nanti ada unsur juga apa psikologis ya. Jadi orang itu kalau digaji diperhatikan lebih besar, apa, maka dia juga akan memberikan hal yang lebih besar, misalnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini deskripsi dari akuntansi manajemen ya. Sejarah singkatnya. Nah, kapan akuntansi manajemen itu menjadi alat untuk pengambilan keputusan. Nah, ini dari tahun 1880 sampai 1925 itu mulai dari sebelum 1915 itu akuntansi manajemen fokusnya pada product costing ya. Bagaimana menentukan cost suatu produk. Jadi misalnya costnya ini 200 juta, costnya ini 15.000 misalnya. Nah ini product costing. Itu yang sekarang dilakukan oleh akuntansi biaya. Cost accounting sekarang. Nah, 25 sampai 50 itu menekankan pada sistem penentuan cost persediaan, inventory costing. Nah, cost sediaan itu ini di sini memperbaiki atau ada improvement ya. Penentuan cost antara tahun 50 dan 60. Nah, penentuan cost-nya itu ada perbaikan. Bagaimana perusahaan bisa mengurangi cost-nya. Sudah mulai dipikirkan. Nah, kemudian yang tahun 80-an itu perbaikan di manajemen akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen itu yang bagaimana menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas. Ya, ini nanti kalau Anda baca bagaimana membuat suatu produk yang lebih berkualitas dengan cost yang sama misalnya. Atau bahkan kalau bisa malah lebih rendah. Nah, sekarang untuk fokus dari akuntansi manajemen yang saat ini itu apa? Ya, sekarang fokusnya itu apa? Nah, yang pertama adalah adanya kebutuhan untuk inovasi. Nah, inovasi itu beda dengan improvement ya. Ini sering dilawan katakan dengan improvement. Improve. Ya. Nah, innovation dan improvement. Ini inovasi dan ini perbaikan. Nah, dua-duanya ini atau keduanya ini
mempunyai arti perbaikan, perubahan ke arah yang lebih baik. Adanya perubahan ke arah yang pasti, kalau perubahan yang arah yang lebih baik ya. Kalau lebih jelek ngapain? Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang innovation itu perubahannya radikal, kalau ini gradual. Radikal PS gradual. Radikal itu apa? Radikal itu cepat, ya, mendadak. Nah, kalau gradual itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ya. Gradual. Nah, jadi kalau inovasi itu radikal, perubahannya itu sesegera mungkin dan signifikan. Kalau gradual itu sedikit demi sedikit. Oke, jadi contohnya apa? Nah, kadang-kadang itu kita hanya memerlukan perubahan yang gradual. Misalnya apa? Misalnya kalau pengurusan akuntansi ya, asuransi. Jasa asuransi itu untuk mengurus itu orang butuh waktu 10 hari. Nah, misalnya manajemen dari asuransi ini melakukan perbaikan atau perubahan prosedur sehingga dari 10 hari itu jadi 8 hari. Nah, ini berarti ada perubahan tapi gradual, sedikit demi sedikit. Dari 10 menjadi 8. Nah, perubahannya sedikit itu namanya improvement. Tapi kalau manajemen melakukan suatu perubahan yang mengakibatkan pengurusan asuransi itu dari 10 hari menjadi 3 hari. Wah, ini perubahannya besar-besaran nih. Nah, itu disebut dengan perubahan yang radikal, maka itu disebut dengan inovasi. Dari 10 hari menjadi 3 hari itu sangat signifikan. Ya. Orang ngurus asuransi biasanya 10 hari, kok sekarang jadi cuma 3 hari. Oke, itu yang dilakukan perusahaan, ya, melakukan perubahan. Tapi bukan berarti yang gradual jelek ya. Nah, kalau dia memang mau dari 10 jadi 8, nanti setelah berjalan waktu jadi 6, nanti jadi 4, nah akhirnya jadi 3 hari, itu juga nggak apa-apa. Ya. Nah, itu kemudian kalau Anda juga bisa terapkan dalam kehidupan Anda, dalam belajar ya. Jadi kalau Anda belajar buku teks ini, yang belum fasih atau belum terbiasa membaca buku teks bahasa Inggris, ya, itu mungkin 1 halaman 1 jam. Nah, kemudian mengapa 1 jam? Karena setiap kata Anda buka kamus. Nah, masih mending sekarang kamusnya pakai HP bisa ya, pakai laptop bisa karena ada kamus yang online gitu ya, atau yang sudah Anda download ya. Kalau dulu kan pakai buku, nah, lebih lama ya. Tapi karena setiap kata itu Anda baca di kamus, maka 1 halaman harus butuh waktu 1 jam untuk sampai Anda paham. Nah, halaman kedua mungkin sudah enggak 1 jam lagi, tapi mungkin 55 menit ya. Halaman ketiga masih 55 menit, halaman keempat sudah 50 menit. Halaman ke-6, 7, dan seterusnya. Halaman ke-8 mungkin sudah 40 menit. Dan seterusnya sampai ke halaman 20 mungkin Anda hanya butuh 20 menit untuk memahami dalam 1 halaman. Nah, itu gradual. Ya, tapi Anda harus lakukan terus supaya nanti mungkin halaman ke-30 Anda cukup 10 menit 1 halaman sampai paham ya. Nah, kalau tidak dimulai tidak akan tercapai 10 menit per halaman. Anda nggak pernah baca buku, nanti bacanya terjemahan, ya nanti sampai lulus pun kalau Anda
harus membaca buku yang bahasa Inggris yang nggak ada terjemahannya, tetap masih butuh 1 jam karena nggak pernah berlatih. Oke, itu ya. Jadi improvement menjadi sangat penting. Nah, di sini ABC itu, nah ini nggak innovation, improve ya, memperbaiki keakuratan dari pembebanan kos. Itu lebih akurat, ya, misalnya itu ya. Nah, kemudian di orientasi pelanggan itu positioning, strategic positioning ya. Strategi itu memposisikan. Nah, kita posisinya di mana perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Ya, itu harus tahu ya. Harus tahu posisinya di mana. Nah, kita leadernya atau kita followernya. Ya. Itu dalam satu, misalnya pasta gigi ya, merek tertentu itu dia yang leading di situ atau dia yang following. Atau rokok ya. Rokok itu juga begitu ya. Nah, dia di mana? Ya, dia akan bersaing. Ya. Nah, salah satu contoh kalau rokok itu ternyata perusahaan-perusahaan rokok seperti Jarum, Gudang Garam itu dia bersaing di tingkat atas ya. Pembeli untuk yang kemampuannya tinggi ya. Karena mahal itu sekarang rokok itu 20.000 nggak salah ya per ini ya. Nah, dia juga akan main yang di bawah ya, yang harganya mungkin 1 bungkus 8.000, 10.000 itu juga ada. Jadi baik Jarum maupun Gudang Garam itu punya merek-merek yang di luar Jarum dan Gudang Garam yang harganya cuma 8.000 atau 10.000 per bungkus. Nah, itu dia juga ada persaingan di situ. Ya, jadi melayani orientasi pelanggan ya, yang ekonominya tinggi ya pakai yang Jarum. Termasuk Sampurna ya. Nah, kemudian value chain framework to focus on customer value. Jadi perlu adanya rangka value chain. Value chain itu ini apa? Rangkaian rantai nilai ya. Nanti dari beberapa kegiatan. Oke. Rantai ini dari suatu kegiatan di perusahaan. Misalnya dari ada produksi, ada marketing gitu ya. Nanti kita lihat ya. Di buku Anda bisa lihat itu mungkin dari desain ya. Desain, kemudian produksi, kemudian pemasaran. Sampai ke layanan pelanggan juga. Setelah dipasarkan, ada yang komplain, maka ada aktivitas juga layanan pelanggan. Nah, kemudian ada cross-functional perspektif. Nah, cross-functional fungsi yang lintas fungsi. Ya. Understand important, memahami pentingnya value chain dari manufacturing to marketing to distribution to customer service. Jadi ada dari produksi, kemudian ke marketingnya. Marketing itu memasarkan ya. Iklan itu memasarkan. Kemudian distribusi itu selling ya, menjual. Dari jadi ada perpindahan dari pabrik ke pelanggan sampai ke layanan pelanggan. Layanan pelanggan itu kalau ada yang komplain dan sebagainya, perusahaan wajib melayani. Nah, ini value chain-nya ya. Value chain-nya ini. Nah, sebelumnya biasanya ada desain. Mendesain produk gitu. Nah, desain produk itu di awal kalau produksinya itu baru. Tapi setelah berulang kali produksi nggak perlu desain lagi, tapi langsung manufacturing. Nah, kemudian ada kebutuhan untuk inovasi dan produk yang relevan. Ini yang lanjutan tadi ada TQM, Total Quality Management, yang menekan pada perbaikan yang berkelanjutan. Jadi contoh tadi yang Anda membaca buku tadi harus berkelanjutan ya. Halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, dan seterusnya itu harus selalu dilakukan perbaikan. Otomatis kalau Anda tekun, itu pasti halaman berikutnya tidak semua kata itu perlu untuk membaca kamus. Ya. Semakin lama semakin
sedikit dan mungkin di halaman yang ke-30 Anda sudah nggak baca kamus, ya. Karena sudah mengerti, ya. Nah, kemudian waktu menjadi suatu keunggulan yang kompetitif. Jadi bagaimana barang sampai ke pelanggan. Orang sekarang udah nggak sabar kalau terlalu lama, ya. Makanya kalau kita pesan di online itu cepat ya, semakin lama semakin cepat. Kemudian efisiensi, ya. Jadi efisiensinya diperbaiki untuk kinerja profit. Efisiensi itu perbandingan antara input dan output. Ya. Jadi semakin rendah semakin bagus. Ya. Misalnya inputnya 1 menghasilkan output 5. Ya. Yang satu inputnya 1 menghasilkan output 4. Ya. Maka yang 1/5 ini menjadi lebih efisien dibanding yang 1/4. Itu bisa unit bisa jam. Ya. Misalnya 1 jam menghasilkan 5 unit, 1 jam menghasilkan 4 unit. Berarti yang 1/5 ini yang lebih efektif. Nah, waktunya yang satu butuh waktu misalnya untuk 1 unit produksi ya butuh 4 jam dan 1 unit produksi butuh 3 jam. Inputnya apa? Inputnya waktu 4/1 dan 3/1. Nah, yang 3/1 itu yang lebih efisien. Kemudian menggunakan e-bisnis untuk pengenalan redaksi, pengenalan cost. Ini terbukti sekali ya. Kalau kita banyak beli online itu karena lebih murah. Kenapa? Barang langsung dikirim dari gudang ke pelanggan. Tidak melalui alur distribusi. Ini yang lebih efisien. Jadi dan gudangnya belum tentu milik penjualnya ya. Penjual kadang bisa hanya memberikan informasi, terus dia kontak ke gudang, dia beli lagi si penjualnya itu langsung dikirim ke pelanggan. Kalau yang konvensional e-bisnis itu dari pabrik harus ke distributor besar dulu, ke distributor yang lebih kecil, terus ke toko-toko, baru ke pelanggan. Maka ini dipotong oleh e-bisnis, maka lebih murah, lebih efisien. Oke, nah tentu efek negatifnya adalah mengurangi tenaga kerja ya, bagi masyarakat. Kalau bagi perusahaan lebih efisien ya, karena tenaga kerjanya lebih sedikit. Oke. Nah, bagaimana itu value chain itu bekerja ya. Nah, ini di sini nanti Anda baca sendiri ya. Di sini value chain mengkombinasikan output dari beberapa perusahaan yang sequentially itu memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, berurutan ya itu. Nah, ini di sini ada perusahaan A, B, C. Perusahaan B itu petani ya, jadi petani apel ini. Jadi menanam ya, sampai memanen ya, dan mendistribusikan apelnya itu ya, dijual ya. Dia dijual ke tengkulak ya, pedagang atau dijual juga bisa ke pabrik saus. Ya, maka di sini ada produksi saus ya. Dan didistribusikan ke supermarket. Dan pabrik biasanya jualnya nggak langsung ke pelanggan. Nah, dari supermarket itu ke pelanggan. Nah, kalau ada beberapa yang rusak itu dibuang. Nah, perusahaan B ini petaninya, ya. Perusahaan C ini adalah produsen sausnya, ya, saus dari apel. Nah, kemudian perusahaan A ini dia menguasai ya, jadi punya
kegiatan di pertanian, juga di produksi, juga di supermarket. Nah, ini bisa secara fisik dia memang punya menanam apelnya, ya. Kemudian juga punya pabriknya, ya, dan juga punya supermarketnya. Tapi juga bisa dia punya sahamnya saja, berarti sudah menguasai di situ. Ya. Bekerja sama dengan pihak lain, ya, tidak dia sendiri. Itu bisa juga ini perusahaan A. Tapi intinya dia menguasai 3 chain ini, ya. Nah, ini yang namanya dengan industrial value chain. Nah, nanti ada internal value chain itu di sininya sendiri. Di A itu aja internal, di C juga ada, di supermarket di sini juga ada. Misalnya ini ada perusahaan tertentu lagi. Nah, mulai dari mana? Dari tadi ya, Pak, produksi, marketing, kemudian distribusi dan layanan pelanggan. Oke. Nah, industrial value chain adalah kritikal, ya, suatu yang kritis untuk strategi cost management. Jadi nanti strategi cost-nya adalah tujuannya cost reduction, pengurangan cost. Nah, ini dengan menciptakan aktivitas dari bahan ke final product oleh konsumen akhir. Ya. Jadi intinya dari bahan bakunya itu dari apa? Dari apel yang ditanam petani sampai ke pelanggan. Nah, itu misalnya pelanggannya adalah pemakai sausnya, ya. Nah, itu kan lebih jauh jaraknya, ya. Jadi dari petaninya, kemudian dari produsen sausnya ke supermarket, baru ke end user. Nah, sekarang peran akuntan manajemen apa? Mengembangkan, ya, peran dari manajemen akuntansi manajemen. Pertama, ya, itu dengan mengetatkan regulasi, ya, dari corporate governance, jadi tata kelola perusahaan. Corporate governance, tata kelola. Nah, kemudian memantapkan pengendalian atas manajemen, kemudian meningkatkan kepentingan dari penilaian manajemen atas penilaian internal. Jadi, itu dari Sarbanes-Oxley, ya. Itu terkait dengan peran dari akuntan manajemen. Jadi, ada Sarbanes-Oxley itu, kita intinya adalah di sini, di internal control, ya. Nah, manajemen accountant sangat berperan di sini. Tapi ada 3 tujuan ini. Oke. Nah, supaya tidak ada penyelewengan. Nah, nanti Anda lihat, coba Anda cek nanti Sarbanes-Oxley itu apa? Coba diketik di Google, apa sih Sarbanes-Oxley itu? Nah, itu kita diskusikan di pertemuan mendatang, ya, karena pertemuan mendatang isinya hanya diskusi dari yang sudah Anda baca. Kemudian seberapa banyak peran dari akuntan manajemen, ya. Apa saja sih peran dari akuntan manajemen itu? Nah, kita mulai dari organizational chart, ya. Jadi di sini ada struktur organisasi, ini presiden direktur, kemudian ada fungsi lini dan fungsi staff. Fungsi lini lebih ini ke produksi, ya. Nah, fungsi staff ini melayani yang di sini. Nah, ini adalah kegiatan pokoknya perusahaan manufaktur. Ini kegiatan pokok dari perusahaan manufaktur. Nah, ini staff function yang melayani. Nah,
Maka di sini fungsi ini adalah presiden direktur bisa memerintahkan vice presiden ya wakil direktur bidang produksi untuk melakukan suatu produksi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, kemudian wakil presiden direktur ini memerintahkan ke supervisornya. Nah, supervisor memerintahkan ke kepala regunya, ya misalnya ada bagian mesin dan ada bagian perakitan. Misalnya seperti itu ya. Nah, misalnya ini industri otomotif ya, maka ada bagian machining ini yang membuat komponen, assembly itu yang merakit. Oke, nah di sini sudah mengalami perkembangan ya. Kalau Anda lihat di televisi dulu, yang nyekrup itu di perakitan itu orang. Sekarang mesin. Ya. Orang itu hanya mengoperasikan komputer. Jadi dalam suatu pabrik, perakitan itu mungkin hanya 5 orang atau kurang, ya, atau malah 3 orang. Karena ada operator dan ada yang atasannya. Ya. Kalau dulu banyak ya, mungkin ada 20 orang atau yang nyekrup dan sebagainya. Oke, nah kemudian di sini staf Feng itu melayani. Jadi di sini misalnya ada direktur keuangan, wakil direktur di sini bagian keuangan. Nah, ini disebut dengan langsung direktur keuangan. Ini direktur umum ya di sini. Nah, maka di sini ada controller dan treasurer. Controller ini adalah jabatan tertinggi dari bidang akuntansi. Jadi kalau akuntan di sini paling tinggi. Nah, apa sih tugasnya controller? Itu bertugas untuk menjamin berjalannya fungsi akuntansi. Itu controller. Ya. Berjalannya fungsi akuntansi. Ya. Mulai dari sistemnya, ya, kemudian ada penentuan perhitungan kos dan sebagainya. Ya. Itu controller. Nah, kalau treasurer itu lebih ke keuangannya. Jadi pemakaian keuangan dan sumber keuangan. Nah, ini yang bagian treasurer. Bagaimana perusahaan itu mendapat uang dari mana? Ya. Dari hasil kegiatan utama perusahaan, jual beli barang ya. Kemudian dari pinjaman ke bank juga. Nah, pemakaiannya untuk apa? Untuk beli barang bahan baku misalnya, untuk menggaji karyawan, untuk membeli peralatannya. Nah, ini investasi ya misalnya. Ya. Oke. Nah, kemudian di controller ini ada internal audit, cost, ya, financial, system, dan tax. Ya. Itu bagian dari controller. Nah, apakah akuntan itu jabatannya yang mentok di sini? Enggak. Bisa juga di sini, bisa juga sampai di sini. Ya. Tapi sudah enggak bidang akuntansi lagi. Jadi keuangan itu lebih luas daripada akuntansi. Nah, maka direktur keuangan itu membawai controller dan treasurer. Nah, berikutnya adalah pentingnya etika, perilaku etika dari manajer dan juga akuntan manajemen. Nah, yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana kita memaksimalkan profit. Sebenarnya ini tidak ada maximization atau maksimisasi ya. Biasanya nanti ke optimalisasi. Optimization. Nah, karena apa? Maksimisasi itu akan ada kendala atau hambatan oleh persyaratan yang laba itu harus dicapai melalui tidak melanggar hukum, ya, sesuai dengan hukum dan juga
sesuai dengan etika. Maka laba nggak bisa maksimum, tapi bisanya optimal. Nah, kendala legal itu apa? Ya, kita misalnya perusahaan furniture ya, itu nggak boleh kayunya itu hasil pencurian. Tapi harus dari yang legal, yang beli secara legal. Karena dulu banyak kasus pencurian kayu, ya, maka memang dari produksinya bisa lebih murah. Ada istilah pabriknya itu Spanyol, ya. Spanyol itu apa? Separuh nyolong. Ya, misalnya seperti itu. Nah, itu enggak, secara legal enggak bagus. Secara etis juga tidak sesuai dengan etika dan hukum. Nah, pendukung dari etika itu apa? Jadi apa? Harus punya code of conduct, itu kode etik. Kemudian ada persyaratan dari Sarbanes-Oxley tadi yang ada yang kita sudah sampaikan tadi, intinya tentang pengendalian internal suatu perusahaan. Kemudian ada IMA standar, ini International Management Accountant. Jadi akuntan manajemen internasional. Nah, itu memberikan suatu pedoman ya, suatu kode etik ya, code of conduct ya, itu dengan akuntan manajemen harus meyakinkan ensure bahwa akuntan manajemen akan menjaga atau memelihara kompetensi, confidentiality, integrity, objectivity, dan ability for conflict resolution. Oke, ternyata sudah 1 jam ya. Nah, jam 4 ya. Nah, maka nanti ini tidak perlu saya jelaskan di kelas, tapi sudah Anda harus baca dan memahami sendiri. Nah, ini contoh saja. Maka nanti kita nggak sempat diskusi ya. Nah, saya diskusikan untuk bertanya di minggu depan saja. Nah, kompetensi apa? Kompetensi itu kompetensi. Bahasa Indonesia kompetensi itu adalah kemampuan dalam knowledge dan skill. Knowledge and skill. Knowledge and skill, pengetahuan dan keterampilan. Maka akuntan manajemen harus punya kompetensi, kalau enggak dia enggak etis. Ya. Nah, apa misalnya Anda membuat perhitungan harga pokok produksi misalnya. Anda tahu cara ngitungnya dan bisa menghitungnya. Nah, tahu cara ngitungnya itu adalah knowledge atau pengetahuan, bisa ngitungnya itu adalah skill atau keterampilan. Ya. Nanti bisa menganalisis produk A, ya, ini diteruskan produksinya atau dihentikan. Ya, Anda bisa menganalisis ini. Ya. Anda tahu perhitungan untuk menentukan dan menghentikan. Itu knowledge. Anda bisa menghitung, ya, itu berarti skill atau keterampilan. Nah, confidentiality itu kerahasiaan. Jadi Anda harus bisa menjaga rahasia perusahaan. Mulai dari sekarang jangan terbiasa ngember ya. Istilahnya anak muda ngember ya. Jadi harus bisa menjaga rahasia, apalagi kalau temannya curhat dan itu bersifat rahasia, jangan disampaikan ke orang lain, itu untuk melatih. Nah, ini etika ya. Integrity itu integritas ya. Jadi isinya adalah konsistensi kejujuran. Contohnya gini, Anda jujur di uang misalnya, saya sudah pernah kasih contoh kalau nggak salah ya, 20.000. Itu saya kira kalau Anda di kelas ya, luring misalnya, Anda lihat 20.000 dalam hitungan detik langsung bilang ini uangnya siapa. Tapi kalau segepok itu 1 juta, mungkin Anda nggak langsung seperti 20.000 ya. Mikir dulu ya, wah ini kok uangnya banyak ya, cukup lumayan nih. Nah, terus kalau nanti sudah bekerja, Anda punya kesempatan untuk korupsi 1 miliar. Gitu. Nah,
Kalau Anda bisa menempatkan situasi, ya, Anda punya kesempatan ngambil duit 1 miliar, 1 juta tadi di kelas atau 20.000 itu sama halnya ketika Anda tahu uang 20.000 terus langsung ini uangnya siapa. Anda juga punya kesempatan untuk korupsi 1 M tapi tidak menggunakan, itu berarti Anda punya integritas. Itu salah satu contoh dari integritas. Jadi lebih tinggi dari kejujuran. Kalau kejujuran saya yakin Anda 20.000 rupiah menemukan pasti semuanya jujur. Tapi begitu angka yang lebih besar, nah apakah kita juga bisa jujur? Objektivitas. Objektivitas berarti kita objektif. Objektif itu lawannya subjektif ya. Nah, objektif berdasarkan fakta. Jadi kita menganalisis sesuatu itu dasarnya fakta, itu objektif. Kalau persepsi itu menjadi subjektif, maka Anda harus objektif berdasarkan fakta saja. Nah, kemudian kemampuan untuk resolusi konflik ya. Kalau ada konflik itu bagaimana? Misalnya Anda konflik dengan atasan Anda, bagaimana Anda mengatasi itu? Ya, mungkin bisa melaporkan ke atasannya lagi, atau sebelumnya mendiskusikan dengan atasan langsung dan juga mendiskusikan dengan atasannya lagi. Itu conflict resolution. Coba nanti Anda baca lagi ini di buku ya. Nah, kemudian ada sertifikasi. Sertifikasi dari akuntan manajemen itu apa? Nah, sertifikasi itu adalah suatu tanda ya, jadi sign ya. Nah, berarti sign nafas itu menandakan bahwa akuntan itu telah memenuhi persyaratannya itu sesuai dengan yang diperlukan untuk edukasi dan pengalaman. Kemudian juga menandai bahwa akuntan telah melalui atau telah lulus dari ujian kualifikasi. Itu sertifikasi. Ya. Maka nanti kalau Anda mau punya sertifikasi ya harus ujian dulu. Nah, Anda bisa mengajarkan ujian kalau Anda sudah punya pendidikan dan punya pengalaman. Nah, ada 3 ini yang perlu, CMA, CPA, dan CIA. Nah, ini Certified Management Accountant, Certified Public Accountant, dan Certified Internal Auditor. Ini tentang akuntansi manajemen, ini tentang akuntan publik, dan ini tentang auditor internal. Nah, berarti apa? Kalau punya CMA, Anda sudah memenuhi ya dengan kebutuhan untuk pengetahuan tentang economics, financial management, dan decision and information system. Nah, kalau Anda bisa lulus CPA, berarti Anda sudah memenuhi persyaratan atau kebutuhan untuk knowledge dari external auditor. Kalau CAA berarti menandai kalau Anda itu sudah memenuhi dari persyaratan yang diperlukan oleh internal auditing. Ya. Oke, itu untuk yang sertifikasi. Maka menjadi penting, nah kita, Anda sebelum lulus itu ada sertifikasi tentang accurate, nanti ada CAP, ya, Certified Accurate Professional. Nah, ini penting. Kemudian ada satu lagi yang untuk perusahaan yang besar. Kok aku lupa ya. Kita tawarkan juga, nanti saya sampaikan. Saya kok masih lupa nggak nyari kemana. Tapi kita lakukan, kita selenggarakan pendidikannya. Ya. Anda boleh ikut ujian ini. Nah, kemudian, nah, saya kira itu ya. Ada pertanyaan?
Ya, tidak terasa sudah cukup banyak. Kalau tidak kita ini aja, kita akhiri untuk kuliah pertama, nanti kita kuliah berikutnya mungkin Anda lebih sudah membaca. Kemudian saya awali dengan konfirmasi yang materi hari ini, kita lanjutkan dengan materi yang untuk besok. Oke, silakan di-on-kan dulu videonya, kita akan ambil gambarnya. Pak Hans, sebelumnya mau bertanya boleh Pak? Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ini yang mengenai ini sih Pak, presentasi kelompok itu. Nah, yang video Bapak minta tuh video kita presentasi atau video kita cari dari Google gitu ya Pak? Video presentasi dari PPT yang dibuat ya. Jadi seperti saya tadi, Anda presentasikan, waktunya 15 menit ya, saya terlalu lama tadi ya. Nah, itu kemudian kalau bisa kan ini apa, di set ada wajahnya itu ya di PPT-nya itu. Nah, kalau ada 4 orang ya ada 4 berturutan. Ya. Jadi mempresentasikan PPT yang sudah Anda buat. Oh, begitu Pak. Berarti videonya kan video kita presentasi nih Pak. Jadi waktu kelas kita nggak presentasi lagi ya Pak? Gitu. Enggak, jadi itu harus dilihat oleh teman-teman sebelum kelas ya. Iya Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oh ya, nanti untuk pertanyaan saya hari ini aja ya. Hari ini saya bikin slot untuk pertanyaan untuk minggu depan ya. Pertanyaan untuk minggu depan nanti Anda upload sehingga masing-masing peserta pasti sudah punya pertanyaan untuk besok. Oke, ada lagi pertanyaan? Materi tadi juga boleh kalau ada yang belum jelas. Ya, kalau sudah nggak ada pertanyaan silakan diambil fotonya. Oke, untuk slide pertama 1, 2, 3. Bentar. Bentar Pak, lagi loading Pak. Oke. Sudah? Belum ya? Belum Pak, bentar. Laptopnya lagi error, bentar. Loading Pak. Oke. Pak Hans, Ya. saya izin membantu ya Pak. Oke, silakan. Ya, Oke, baik ya. Pak. Slide yang pertama 1, 2, 3. Ya, oke, terima kasih. Kedua. Untuk slide yang kedua. Willem bisa on dulu? Oh ya, oke. 1, 2, 3.